hormati, untuk kali ini saya mengadakan sosialisasi tentang program guru penggerak yang sudah dilaksanakan selama 2 bulan untuk modul 1. Jadi di sini saya sebagai Ibu yang saya hormati, untuk modul 1 ini ada 4 sesi atau ada sub modulnya, ada 4. Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional, 1.2 nanti nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi dari guru penggerak, dan yang terakhir nanti tentang budaya positif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Makarim. Semuanya nanti untuk guru itu menjadi guru penggerak. Jadi nanti semuanya guru penggerak, sekolah penggerak, komunitas penggerak, organisasi penggerak, dan nanti insya Allah mulai tahun 2022 mulai penerapan kurikulum prototipe yang nanti diambil dari juga dari sebagai tuntunan, ya, bukan sebagai paksaan, bukan sebagai suatu kewajiban, tapi kita sebagai penuntun. Tuntunan dalam tumbuh dan kembangnya anak dibina baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas dari seorang pendidik itu adalah menuntun anak agar nantinya bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan, mentransfer ilmu. Ilmu itu bisa didapat dari mana saja, tidak hanya dari guru. Ilmu itu bisa didapat dari anak itu terletak di luar percakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Jadi yang dimiliki oleh anak itu sebenarnya sudah berkembang dengan sendirinya di dalam diri anak. Nah, di dalam diri anak nanti kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhan hidupnya, kekuatan yang ada pada anak. Kita itu menuntun kekuatannya, tapi keberaniannya. Nah, keberanian itu kita tuntut agar dia sesuai dengan real atau jalan yang sesuai dalam diri dalam masyarakat. Menuntut tumbuhnya padi, tumbuhnya padi pari bisa jadi apel itu dikapakne, tapi kita tidak bisa mengubah padi itu menjadi jagung. Padi yang bisa dilakukan orang petani adalah mengolah sawah, memberi pupuk, memberi air, perawatan yang bagus. Itulah ibarat seorang pendidik menurut pengajaran. Kita memahami bahwa anak terlahir di dunia seperti kertas putih, dan ngapale itu teori John Locke. Dan kita sebagai pendidik itu bisa mengubah kertas kosong itu menurut kehendak kita. Itu teori zaman dulu. Tetapi semua itu sekarang sudah tidak diakui oleh para kaum cendekiawan, para ahli. Yang kedua yaitu di sini ada aliran negatif. Anak itu lahir sebagai selai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak dapat mengubah karakter anak. Itu teori negatif bahwa ditulisi tapi samar-samar. Bagaimana guru atau seorang pendidik itu bisa menebalkan garis yang samar-samar itu. Dan garis samar anak sejak lahir itu sudah menjadi kodrat anak itu sendiri. Bagaimana kita menebalkannya sebagai kedua nilai dan peran guru penggerak. Dan sekarang nilai kita, peran kita itu sebagai apa? Yang secara sadar itu hanya 12%. Jadi yang kita sadari itu hanya 12%. 88% yang menguasai diri kita adalah karakter yang di bawah alam. Yang kita lakukan hampir setiap hari, kita kan kadang baru ini jangan. Jadi kita membuat motivasi kata-kata yang bisa peraturan itu nanti pasti ada hubungan. Tapi kalau keyakinan itu muncul dari diri pribadi anak, jadi nanti tidak ada peraturan yang kecil. Sebagian besar kita, otak kita itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa? Seperti hewan, mamalia, primata, dan reptil. Prosesnya amigdala. Nah, di situ
Penyerupai otak mamalia bagaimana? Bertanggung jawab emosi, mengatur emosi, terus sehingga mampu mengambil alih atau mengendalikan diri sendiri dan seseorang. Berpikir otak primata yaitu bagian kompleks itu yang mengerjakan bagian-bagian kompleks, penggunaan alat dan berada dalam kesatuan dengan otak kita. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan intisari dari Pancasila. Kalau dulu itu butir-butir Pancasila. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di situ tentang agama, akhlak. Ya, akhlak itu sendiri tidak hanya hubungannya dengan Tuhan, ada akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Yang kedua, kebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi interaksi antar budaya, refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan keadilan. Kreatif itu menghasilkan gagasan orisinil, menghasilkan karya dan lain sebagainya. Bernalar kritis itu memperoleh dan memproses informasi dan lain sebagainya. Mandiri intinya. Guru itu memiliki peran, memiliki nilainya dulu. Sebelum kita berperan, kita harus memiliki nilai dulu, nilai yang harus kita miliki. Nilai apa saja itu? Ada nilai mandiri, kita harus bisa mandiri. Yang kedua, reflektif bagaimana kita tuh bisa untuk menilai diri kita sendiri, bisa kolaboratif, inovatif. Bagaimana guru itu tidak mau itu bagaimana bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan berguna bagi dewasa. Mendidik anak yang lebih kecil jangan menggunakan pemikiran dewasa kita, tapi bagaimana kita bisa menyelami masuk ke dunia. Anak itu bisa menggerakkan komunitas atau praktisi. Jadi di sini menggerakkan dalam komunitas atau praktisi maksudnya kita bisa mengembangkan dalam organisasi. Misalnya yang lebih kecil itu di kelas ada yang namanya paguyuban atau kelompok dari wali murid. Bagaimana kita memberikan motivasi pada orang tua, bagaimana memberikan motivasi pada anak. Di tingkat lebih tinggi lagi ada forum nakadi pribadi. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, menjadi pelatih. Jadi yang misalnya ada keahlian bisa saling berbagi dengan guru yang lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dari sini. Bagaimana kita bisa mendorong kolaborasi semua guru? Jangan berdiam diri. Kita berkolaborasi dengan orang lain. Nah, di situ nanti ketika kita berkolaborasi, kita bisa saling sharing. Yang namanya misi sekolah itu adalah kesepakatan bersama. Dari visi kelas menjadi misi sekolah. Nah, untuk mencapai visi itu ada yang namanya Nobel Grade itu dengan yang terkenal dengan inquiry apresiatifnya. Dia mengemukakan bahwa inquiry apresiatif itu merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif. Manajemen perubahan. Nah, prinsip utamanya setiap orang itu memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Ke depan yang kita kuatkan itu adalah nilai positif. Jadi jangan memikirkan nilai negatif. Yang memikirkan nilai negatif, nanti semua tenaga dan pikiran itu akan habis dengan sia-sia. Sekarang yang dikuatkan adalah nilai positif. Oh Mas Heri, positifnya gini, lebih diangkat. Oh lihat nih, problemnya ini diangkat, dimunculkan. Nah prosesnya itu ada yang terkenal dengan bagja. Cara menyusun visi itu dengan inquiry apresiatif itu urutannya itu terkenal dengan bagja. B-nya itu buat pertanyaan dulu,
diri kita membuat pertanyaan, aku ini sampean piye? Nah, itu sudah membuat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ambil pelajaran di situ agar kreatif. Apa yang bisa dilakukan kemarin-kemarin yang sudah dilakukan apa? Diidentifikasi. Lanjut yang ketiga, gali mimpi. Kita gali mimpi, kita bayangkan. Gali mimpi. Oh, jabarkan rencananya. Oh, yang besar mimpi. Mimpi ini seperti tadi olahraga iso bal-balan. Bocahnya iso bal-balan. Jabarkan rencananya. Satu ini dua ini. Nah, terus yang terakhir baru atur dan eksekusi tindakan jeblek dilaksanakan tidak langsung berhasil. Seperti seekor burung yang belajar terbang, pasti dia akan turun dulu baru naik. Oke, itulah cara belajar. Kita mulai pasti kita akan turun dulu. Orang naik langsung final langsung pinter enggak. Ada kendala-kendala dulu, turun. Nah, kita nanti sampai di titik terendah, kita refleksi, kita tahu kendala kita, baru kita eksekusi untuk pemecahannya, baru nanti kita bisa naik. Ya, itu adalah kurva. Kita lanjut ke yang modul 4 tentang budaya positif. Nah, ini hal yang paling penting bagi kita semuanya. Karena itu ada yang namanya budaya positif. Nah, ada beberapa miskonsepsi guru. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di situ ada bentuk-bentuk kontrol nanti ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol. Saya tidak jujur. Nah, makanya agar tidak meninggalkan bekas-bekas seperti itu, kita bisa merubah dari mindset kita. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai pendidik orang dewasa memaksa anak. Itu juga hal yang kurang. Seperti tadi, kita bisa menyelangi anak, menuntut anak kembali ke dunia mereka. Bagaimana kita bisa untuk mengarungi dunianya. Tentang teori Babel ya. Di situ ada realitas kebutuhan kita sama, stimulusnya. Dan teori Babel ternyata apa? Ternyata kebutuhan kita hanya nyaman. Nah, itu menjadi katanya. Jadi di situ yang tercapai katanya harus pindah. Pengen apa nih dok? Pengen ini. Jadi apa? Digentor terus. Nah, seperti itu. Tapi juga tetap mengadopsi sedikit dari kurikulum nasional. Terus konsep disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin itu dengan tertib, teratur, patuh. Disiplin sering dihubungkan dengan hubungan, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Seperti kata Gendor Yotoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Yang namanya disiplin itu yang mewajibkan bukan gurune, tapi dari diri anak. Mari kita gali. Yuk, sebelum ke semester 2 kupi lambat orang boten Pak. Sisi anak sudah ada keyakinan, oh nanti sekolah aku tidak boleh terlambat. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain kondisinya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ada sebagian itu biasanya itu di sebagai karyawan mendapat imbalan apa? Aku tak seragam untuk naik pangkat, mana dari karyawan jadi pengawas jadi QC dan sebagainya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan ini yang paling sulit. Orang berdisiplin untuk yang mereka inginkan itu sangat sulit.
Nah, ini yang keyakinan kelas. Mengapa ada keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena peraturan itu identik dengan hubungan. Maka harus di situ diadakan adanya keyakinan kelas. Mari nanti di semester 2 dari setiap kelas membuat keyakinan orang sampai oke. Kelas 1 keyakinan kelas misalnya saya tidak harus membuang sampah pada tempatnya, itu sudah keyakinan kelas dan itu nanti dikumpulkan. Tidak boleh tidak diperbolehkan berbicara kotor, nah itu sudah keyakinan. Itu dari setiap kelas monggo nanti dibuat, tapi bukan aturan. Satu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Atau yang penting seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan itu timbul dari pribadi. Kalau menjalankan aturan itu biasanya paksaan, pasti dihukum. Jadi akan mengesankan kalau dibuat keyakinan anak itu tidak terbebani moral dihukum. Kalau itu nanti dibuat peraturan anak akan tertekan sehingga perlu pengelima. Semua warga kelas hendaknya ikut. Jadi saya melaksanakan itu adalah semua warga kelas. Warga kelas ini berarti guru dan murid. Kesepakatan guru dan murid nanti bagaimana? Lanjut kita ke kebutuhan manusia. Dan di sini sebenarnya kebutuhan anak atau kebutuhan manusia itu ada 5: survival, bertahan hidup, belonging, kesenangan, manfaat, kesenangan, terus cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Itu adalah kebutuhan manusia. Pada dasarnya manusia itu butuh bertahan hidup, butuh senang, butuh cinta dan kasih sayang, butuh kebebasan dan butuh penguasaan. Butuh penguasaan, menguasai itu sudah menjadi naluri manusia. Nah, untuk kebutuhan manusia di sini ada kebutuhan hidup. Survival itu kebutuhan yang bersifat fisiologis, bertahan. Kadang itu ada penghargaan. Terus lanjut kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu kemandirian, otonomi dan lain sebagainya. Arah hidup seseorang, anak-anak bebas dan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba dan lain sebagainya. Kesenangan, ini kebutuhan untuk bersenang-senang itu untuk. Dan sekarang untuk posisi kontrol ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Nah, di sini yang pertama guru itu ada yang posisinya sebagai penghukum. Nah, penghukum itu bagaimana? Posisi kontrol guru sebagai penghukum itu adalah biasanya itu pemarah, kritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan di sini ada 2, ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal. Itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, yaitu mendiamkan saja. Bocah itu mau dinontewe, cenderung mongso salah. Menceramai, membuat rasa bersalah. Jadi anak didiamkan, itu mau sedih dinonte Pak Guru ngomong telepon nih kayak kurang. Nah, di situ posisi kontrol guru itu sebagai membuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru itu juga bisa sebagai teman. Memaklumi kesalahan, boleh salah tak apa. Ini. Guru sebagai pengontrol atau pemantau, mencatat, mengamati. Jadi orang tidak ada tindakan nyatet
ngerti murid tuh kayak gini. Nah, suatu saat baru diambil tindakan dan di situ adalah guru sebagai pemakar. Dan yang paling beda di sini adalah guru itu sebagai manajer, bertanya, membuat kesepakatan, terus bisa yang timbul itu diselesaikan bersama dengan win-win solution. Semuanya merasa puas. Jadi orang murni itu puas buat masalah rambut, meninggalkan bekas padanan, tapi win-win solution, semuanya menang. Tidak ada yang tersingkirkan. Ya. Jadi guru ya orang mau menangi dewi, murid ya kudu menang. Dan di situ ada solusinya. Nah, di situ ada yang namanya restitusi, murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu win-win solution. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi bagaimana kita bisa mengembalikan seorang anak itu berbaur dengan teman-temannya. Ojo nanti dibully, jangan sampai disingkirkan, jangan sampai dia dikeluarkan dari komunitasnya seperti kemarin yang kelas 2 kemarin ya dibully kemarin. Ya semoga nanti di semester 2 tidak ada bullying lagi. Bagaimana kita bisa membuat anak itu nyaman di sekolah, nyaman di kelas. Ketika restitusi di situ ada validasi masyarakat gender dan menyatakan keyakinan. Yang di sini yang pertama adalah tadi Bapak-Ibu keyakinan. Bagaimana kita membuat keyakinan tentang diri kita dan anak. Itu yang paling penting. Jadi untuk mewujudkan sehingga nanti bisa membuat visi kelas dan bisa membuat visi sekolah. Nah, di sini kesimpulannya bahwa filosofi diajari tentang pendidikan itu sebagai tuntunan tadi dalam hidup tumbuh anak, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Guna mewujudkan tersebut perlu peran dan nilai guru penggerak tadi. Perannya apa, nilainya apa, sehingga manajemen perubahan. Bagaimana kita bisa merubah diri kita dulu berbasis kekuatan yang dimiliki oleh kita, kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita. Nah, yang kelemahan disingkirkan dulu, tapi yang kekuatan kita unggulkan. Apresiasi menggunakan pendekatan bagja dan budaya positif. Ke depan nanti bagjanya kemungkinan juga akan diterapkan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan di sekolah. Yang paling penting keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan 5 fungsi kontrol guru tadi, penghukum, teman, pengontrol, manajer dan lain sebagainya tadi. Semua elemen akan berkolaborasi demi mewujudkan visi sekolah impian yang membentuk karakter murid. Di situ nanti terwujud profil pelajar Pancasila. Ingat, ke depan semuanya itu nanti sumbernya dari profil pelajar Pancasila. Yang dituju adalah itu ada 6 tadi. Itu, ya, Bapak Ibu semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk selama saya mengikuti guru penggerak di modul 1. Jadi untuk pembahasan kali ini kita baru sampai ke pemasangan kelas, visi kelas dan budaya positif yang harus kita buat dan bisa memanajemen kekuatan yang ada dalam diri kita dan sekolah. Jadi monggo nanti bagaimana kita mengidentifikasi kekuatan kita aja. Oh, aku ini soalnya apa, Mas Heri soalnya apa, yang bisa apa, Walupi apa, terus Mas Aris apa, dari Mas Karot apa, dan bisa mewujudkan dari visi sekolah dan tujuan sekolah. Itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf apabila menyita waktu Bapak Ibu semuanya, dan
Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Karena sudah lebih ya waktu pertanyaan tadi. Akhir kata dari saya, Abdul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.